Bentar, ada telepon ya. Halo, assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Emang iya? Iya, saya ada di perumahan. Iya, sama istri dan juga Berto. Iya, ya udah. Saya sekarang ke sana. Udah, kamu nggak perlu ke sana, kamu balik. Ya, terus kejar orang itu. Oke, siap. Sayang ada apa? Tapi siapa sih yang berani-beraninya main belakang kayak gini? Kalau dia memang nggak suka sama aku, iri sama aku, mending di depan aku. Langsung bilang, hajar aku nggak masalah. Yang penting aku tahu dia nggak suka sama aku. Kalau kayak gini, kan main belakang. Sayang, udah. Usaha kita kan banyak, proyek kita kan banyak. Orang yang nggak suka sama kita, nggak mungkin orang itu ngomong di depan kita. Ya, tapi bisa kan jadi orang terdekat kita tuh. Aku nggak mau seuzon ya. Cuma kita harus ada curiga kan sama orang. Ya tapi, ya kita bisa bangkrut kalau gini terus. Sayang, kamu tetap semangat. Bisnis kita kan nggak cuma yang ini. Ya kenapa sih orang kayak gitu? Kalau ini saingan bisnis aku, kenapa nggak bersaing ya secara sehat? Kenapa main belakang kayak gini? Sayang, kalau orang ngomong langsung di depan, orang tuh bakal jelek sama kita dan kamu nggak bakal suka kan sama orang itu. Makanya aku kan selalu mau ngomong sama kamu yang hati-hati sama siapapun itu. Karena orang yang nggak suka sama kita nggak mungkin mereka tuh langsung ngomong di depan kita. Iya juga sih ya. Makasih ya. Kamu tetap kasih semangat aku dalam keadaan apapun. Kamu lihat nggak di sosial media? Udah rame tahu. Ya tapi untungnya barusan kita cek kan cuma separuh. Tapi mau separuh mau sedikit niat orang tuh apa ya? Aku nggak nyangka juga siapa yang tega melakukan hal ini. Padahal kalau menurut aku pribadi, aku sudah terlalu baik sama siapapun. Dan aku juga baik ke semua orang. Nggak cuma rekan bisnis aku. Orang nggak kenal aja, aku selalu baik. Tapi kenapa ya? Kamu sadar nggak sih, selama aku selalu ngomong, sayang, kamu hati-hati. Kamu tuh selalu dimanfaatkan sama semua orang. Kalau menurut atas kebaikan yang selalu kamu lakukan, orang itu bakal semena-mena sama kamu. Tapi aku deket sama orang, baik sama orang, aku mau dimanfaatkan atau tidak, aku nggak ngaruh sama aku. Yang terpenting prinsip kebaikan aku itu memang ada dalam hati aku, sayang, bukan aku buat-buat. Aku tahu kamu, tapi kan nggak semua orang bisa terima itu. Ya udah. Apalagi kamu sekarang semakin pohon itu tinggi, semakin banyak orang yang mau mengguncang. Makasih ya sayang. Dalam keadaan apapun, aku akan tetap ya setia sama kamu sayang. Bos, permisi. Ya betul. Informasi yang saya dapatkan hari ini, orang yang sabotase lahan bos sekarang sudah ditangkap. Alhamdulillah. Terus saya cuma pengen tahu sama orangnya. Sekarang di mana? Orang itu sekarang ditahan Mang Jingho dan mau dihajar, tapi saya bilang jangan dulu, tunggu bos. Iya, kita jangan main hakim sendiri. Siap bos. Oh ya udah. Gini, Mang Jingho suruh tetap di sana. Kamu susul dia atau kamu tunggu di depan. Siap bos. Suruh anterin orang itu ke sini. Ya. Siap. Mang Jingho suruh kembali bekerja lagi. Siap bos. Kamu tunggu di depan. Kamu bawa orang itu ke sini, ke hadapan aku. Siap bos. Gak usah ke rumah, saya tunggu di sini karena ingin tahu. Tadi dia benar ke sini nggak? Baik bos. Ya udah. Permisi. Saya tunggu di sini betul. Siap. Kok bisa sih? Kok bisa orang kita ini bisa ketangkep? Katanya profesional. Saya udah bayar mahal ya. Udah deh. Kenapa saya? Orang kita ketangkep. Kok bisa sih? Ya, mana aku tahu. Yaudah deh. Mending kita pergi aja dari sini. Oh, Pelakunya bos. jadi ini pelakunya. Bro, saya nggak akan nyentuh kamu dengan kedua tangan aku, kaki aku, atau apaku. Saya cuma mau tanya sama kamu, siapa yang berani nyuruh kamu untuk sabotase usahaku?
Gak ada yang nyuruh. Udah Berto, cukup. Nggak usah main kasar kayak gitu. Dia akan ngaku sendiri kok. Bro, aku tanya sama kamu ya. Sebelum kamu habis di sini atau enggak, kamu nggak bakal pulang lagi. Saya akan secara halus, saya tanya sama kamu, siapa yang nyuruh kamu? Gak ada. Bro, kamu ini punya keluarga di rumah ya. Banyak yang nungguin kamu. Saya nggak mau ngehajar kamu. Saya akan pulangkan kamu dengan tanpa ngehajar kamu, tanpa ngelaporkan kamu. Tapi tolong, kamu bilang siapa yang nyuruh kamu? Gak ada. Aku nggak punya banyak waktu ya. Aku tanya satu kali lagi. Yang nyuruh kamu siapa? Gak ada. Sayang, udah. Aku bisa ya. Keluarga kamu akan nyari kalau kamu saya hajar. Saya buang kamu jauh dari sini. Saya nggak mau pakai kekerasan, tapi kamu yang memaksakan aku untuk melakukan ini. Tolong bilang satu kali lagi, atau kamu saya hajar. Siapa yang nyuruh kamu? Gak ada. Bagus juga ya cara bertahan kamu untuk jaga rahasia. Sayang, udah. Berhenti berdiri. Siap, Bos. Kenapa sayang? Diri. Mas, ini masnya jujur ya sekarang. Masnya di rumah kan punya keluarga. Masnya kalau jujur, pasti suami saya bakal lepas mas untuk pulang. Tapi kalau masnya nggak jujur, seperti yang dikatakan suami saya. Keluarga kamu, mending kamu pulang. Keluarga kamu jadi orang baik. Masih banyak pekerjaan yang lebih halal daripada kamu menjadi bayaran kayak gini. Gini aja, saya akan kasih upah juga sama kamu, tapi tolong kamu bilang sama aku, siapa yang sudah nyuruh kamu? Berapa bayarannya? 2 kali lipat dari bos kamu. Sayang, kartu nama saya. Kasihkan sama dia. Itu kartu nama aku. Kamu bisa datang dan saya akan kasih uang 2 kali lipat dari bayaran kamu. Sekarang bilang siapa yang nyuruh kamu? Bos Dimas. Apa? Udah betul. Sayang, Dimas. Dia nggak bakal bohong sayang. Sayang, tapi nggak seharusnya Berto lepas orang itu. Udah nggak masalah. Dia kan sudah pegang kartu namaku. Dia butuh uang. Dia akan datang. Sekarang kita datangi rumah si Dimas. Aku ingin tahu tujuan si Dimas apa. Padahal dia orang yang baik di depan aku. Gak ada orang kayak gini. Dim! Gak ada orang Berto. Ini pasti di luar, Bos. Udah, kita Enggak sayang. Aku harus ketemu si Dimas. Di telepon juga agak aktif. Aku mau tungguin si Dimas di sini. Aku cuma ingin tahu motif dia gimana. Karena dia di depan aku sangat baik. Kamu tahu sendiri kan sayang? apa aku hubungin pacarnya aja kali ya? Udah. Dia bukan pacarnya, dia istrinya. Udah, aku di sini aja sayang. Kalau kamu mau pulang, pulang aja sayang. Waduh, kayaknya ini si Dimas. Apaan nih? Udah Berto, jangan pakai kekerasan Berto. Udah. Ada apa ini? Udah. Dim. Kamu nggak usah sok polos. Ternyata kamu cuma baik di depannya. Maksud kamu apa? Aku nggak ngerti apa-apa di sini. Oh, nggak ngerti. Nggak ngerti apa-apa. Dim, jujur kita kecewa sama kamu. Kamu yang selalu baik di depan kita, selalu datang ke rumah, selalu tanya bisnis, ternyata. Tunggu. Maksud kalian berdua ini apa? Aku bener-bener nggak ngerti. Dim, udahlah ya. Pertemanan kita cukup sampai di sini aja. Maksud kamu gimana? Aku nggak mau berteman sama orang yang bermuka dua kayak kamu, Dim. Kalau kamu memang benci sama aku, bilang, Dim.
Gak usah main belakang. Tangan aku yang mau ngotorin dan ngeladenin kamu itu, kamu kurang berkelas, Dim. Untung aja masih bisa terselamatkan usahaku, Dim. Kalau kamu nggak suka sama aku, kamu iri sama aku, lebih baik kamu datang ke rumah, Dim. Hajar aku, bilang aku nggak suka sama kamu, Val. Jangan main belakang kayak gini. Kalau kamu mau menyaingi bisnis aku, ya saingi dengan sehat, bersaing dengan sehat. Nggak gini caranya, Dim. Kamu sampai untung aja nggak ludes semua, Dim. Iya, Dim. Aku cuma mau bilang sama kamu ya, majulah tanpa menyingkirkan orang lain, naiklah tinggi tanpa menjatuhkan orang lain. Itu baru saingan yang sehat, Dim. Kalau kayak kamu itu rendahan, Dim. Kamu kurang berkelas, mainnya kurang jauh, ngopimu masih dekat. Dim, mulai sekarang, mulai detik ini ya, kita nggak ada teman-temanan lagi, kita nggak ada bisnis-bisnisan lagi. Lebih baik aku menjauh dari kamu daripada aku selalu digorogotin muka dua kayak kamu. Ingat ya, Dim, bersaing tuh secara sehat, jangan main curang kayak kamu. Mau sama siapapun bersaing secara sehat. Oke? Yaudah sayang, yuk. Untung aja aku punya istri yang sabar dan bodyguard yang setia. Aku pulang duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.